yang bulan Ramadan itu di dalamnya ternyata tempat diturunkannya wahyu, tempat diturunkannya Al-Quran. Terus kita lihat lagi bulan Syuro Asyura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti Kang Moho welas lan moho asih. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Di sini kita kembali lagi berjumpa dengan channel Wasilah Kehidupan. Saya ingin membahas suatu fenomena atau suatu informasi yang terkadang itu menggelitik bagi diri saya. Ketika di dalam Jawa, yang sebenarnya Jawa itu memiliki konsep yang luhur, konsep yang besar di dalam suatu keilmuan yang terkait dengan kehidupan bersosial, kehidupan baik spiritual secara mandiri, baik spiritual secara ketuhanan, spiritual secara kemanusiaan, dan juga kepada alam semesta. Mereka sebenarnya sudah terstruktur dengan baik. Cuma terkadang ada beberapa aspek yang karena mereka memiliki aliran yang berbeda, agama yang berbeda, mereka cenderung itu menyesatkan atau mengharamkan informasi-informasi yang terkait dengan kejawen seperti ini. Sebenarnya di dalam informasi ini saya contohkan adalah ada sedulur papat limo pancer. Sebenarnya sedulur papat limo pancer ini kan filosofinya besar. Cuma karena orang menelan mentah-mentah, dalam artian mereka itu menelannya setengah-setengah. Jadi informasi ini dianggap informasi yang sesat. Kita pernah mendengar bahwa seorang nabi satu itu memiliki sahabat yang 4. Terus di dalam diri manusia ada 4 unsur pokok nafsu. Dan yang satunya adalah jiwa manusia itu sendiri, diri manusia. Itu adalah 4 dan 1. Terus di dalam ilmu kejawen, sedulur papat itu kan ada yang namanya ketika orang dilahirkan kan ada ari-ari yang mengikuti, ada darah yang mengikuti, terus nanti ada manusia itu yang mengikuti, terus ada ketuban, terus ada apa ya, yang satu puser. Nah itu kan yang mengikuti kelahiran manusia. Semuanya itu dirangkai ada informasi 4 dan mereka itu menginduknya ke satu. Dan ketika kita melihat fenomena Ka'bah itu kan Ka'bah adalah satu, tapi dia memiliki 4 penjuru sisi. Nah itu disebut dengan kiblat papat dan pancernya adalah 1 titik 1 itu. Kan seperti itu. Nah ini loh fenomena-fenomena ini yang kadang kita tidak bisa terus membacanya dengan ikro. Padahal yang namanya manusia Islam, kita kan disuruh membaca ikro, bacalah. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah dirimu, fisikmu, rohanimu, lingkunganmu, alam semesta ini, Tuhanmu, dan lain sebagainya. Bahkan kita diminta untuk mengamati apa yang terjadi di alam semesta ini sebagai pedoman atau pegangan bagi diri kita agar kita bisa memperjalankan kehidupan kita dengan lebih baik. Contohnya apa? Ketika manusia dulu anaknya Nabi Adam itu bertengkar, terus yang satu ada yang terbunuh, itu kan Tuhan mengirimkan gagak yang mengubur temannya sebagai contoh bagi si manusia ini yang telah membunuh saudaranya ini untuk dikebumikan. Itu adalah sebuah contoh. Nah, kembali lagi ke filosofi Jawa bahwa manusia itu seperti segitiga ini, teman-teman. Ketika kita melihat segitiga ini, manusia itu berada di bawah sini. Yang menuju ke atas ini adalah Tuhan. Dan yang ada di kanan dan yang ada di kiri itu antara manusia lain dan juga alam semesta. Ketika manusia dihadapkan begini, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah sinkronisasi dengan dirinya sendiri.
Atau yang dimaksud kalau di dalam keilmuan Jawa itu yang dimaksudkan jagat kecil. Dia harus mengoreksi diri secara jasmani seperti apa, secara rohani seperti apa. Yang sulit itu ketika mereka masuk ke ranah rohani. Kalau ke ranah fisik kan gampang. Oh, ini misalnya tangannya lagi terluka, itu terlihat terluka. Misalnya rambutnya gondrong harus dicukur, itu kelihatan. Misalnya pakaian ini nih harus dipakai supaya rapi, supaya terlihat, itu bisa kelihatan. Tapi menata hati supaya bagus, menata pikiran supaya bagus, dan menata rohani ini supaya istiqomah, tidak sombong, tidak iri hati, tidak dendam, dan lain sebagainya. Ini merupakan tugas yang betul-betul luar biasa. Itu adalah jagat kecil di dalam diri manusia. Nanti ke jagat besar lagi, mereka harus perhitungan dengan yang namanya manusia lain. Mereka harus mengikuti kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan ikut menyelaraskan diri. Mana sih yang bisa saya ambil, mana yang bisa saya tinggalkan, mana yang bisa saya tekuni, dan mana yang tidak bisa saya tekuni. Nah, seperti itu merupakan jagat yang lebih besar. Lebih besar lagi ke alam semesta. Tidak hanya di kelompok suatu wilayah, tapi ini cenderung ke alam dunia. Nanti misalnya ada laut, di lautan itu ada apa? Oh, ternyata di lautan itu ada ikan. Ketika kita melihat di lautan ada ombak, oh ombak itu begini. Tapi kalau ombaknya tinggi itu adalah tanda tsunami misalnya seperti itu. Oh, itu ada gunung. Gunung itu kok menyengsarakan manusia, kenapa? Padahal di dalam Al-Qur'an gunung-gunung adalah sebagai penyeimbang bumi, dan dia sebagai paku bagi bumi ini. Seandainya tidak ada yang namanya gunung itu, dunia ini akan goncang dan rusak. Nah, seperti itu loh. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, terus nanti kembali lagi kepada hubungan manusia dengan alam, dengan manusia lain, dan dengan Tuhannya. Ini harus diselaraskan. Kenapa harus diselaraskan? Karena yang namanya manusia itu hidup di dunia itu butuh ketenangan. Itu masuk ke dalam ranah dirinya sendiri. Dan juga butuh manusia lain. Karena ada bab-bab tertentu yang manusia itu tidak bisa melakukan sendiri. Misalnya berpasangan, suami istri. Mereka tidak bisa kalau sendirian. Mereka harus berpasangan, berdua, dan melakukan hal yang disebut dengan hal kehidupan sosial tersebut. Terus nanti berikutnya adalah dengan alam semesta. Manusia butuh makan, manusia butuh air, dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan dengan alam semesta. Itu adalah suatu informasi yang terkait dengan ilmu kejawen. Tapi alangkah hinanya, alangkah tidak bagusnya ketika semua ini diharamkan, disesatkan, bahkan dimusyrikkan. Hanya karena apa? Hanya karena keegoan manusia yang tidak tahu tentang konsep-konsep orang Jawa yang seperti ini. Ingat bahwa orang Jawa cenderung itu menyembunyikan, tidak menunjukkan. Walaupun mereka dendam sekalipun, mereka akan simpan di dalam hati. Tapi mereka sambil bilang, kita nono, yang namanya dunia itu punya karma, yang namanya perbuatan itu akan ada balasannya. Nah, ini adalah suatu informasi yang sebenarnya filosofi yang sangat tinggi. Mereka bisa mengendalikan nafsunya sedemikian rupa untuk memendam rasa, memendam kesakit-hatian mereka dengan cara ditenono. Nah, ini adalah manusia Jawa. Berbeda dengan manusia yang lain. Ketika dikit-dikit perang, dikit-dikit apa, itu beda lagi. Itu yang sebenarnya nafsu itu belum terkendali. Yang disebut dengan empat nafsu. Empat nafsu atau sedulur papat manusia. Kadang kan manusia itu sering dikaitkan dengan sedulur papat ini karena memang informasinya itu macam-macam dan informasinya itu cenderung berbeda besar.
Ketika manusia menyebutkan nafsu, nafsu ada 4. Ketika manusia menyebutkan malaikat pendamping, ada 4. Nah ini kan berbeda-beda. Ketika menyebutkan tentang kiblat, ada 4. Nah terus bagaimana jika manusia ingin berbuat ke jalan yang lurus, jalan yang baik? Cobalah ikuti ini. Kadang kan ada gambaran bahwa nafsu itu ada yang bersifat api. Api artinya panas, artinya gampang meledak-ledak. Ini adalah sifatnya orang yang sedang naik, karena memang api kan naik seperti itu. Nah, itu adalah api. Terus yang kedua adalah bumi. Bumi itu kan di bawah, diinjak. Ini adalah orang yang sifatnya semelah. Semelah artinya apapun yang kau lakukan, apapun yang kau uh, tindakan kepadaku, itu adalah bagian dari Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan takdirkan kepadaku. Nah itu wataknya semeleh atau bumi, ngalah, lemah, kan gitu. Terus yang berikutnya ada air. Air itu kan pasti mencari yang di bawah. Tidak ada air itu naik ke atas kecuali memang air itu menggunakan mesin. Manusia itu kan selalu mengalir, mengikuti aliran takdir, mengikuti apa namanya kehidupan yang kamu melawan arus pun ada kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil. Maka ikutilah aliran itu. Nanti suatu saat kalau aliran itu sudah ketemu waktunya, dia akan mengendap menjadi sumber air, sumber kekuatan yang besar, sumber energi yang besar. Apa? Gedung, apa itu kolam, apa itu lautan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang berikutnya adalah udara. Udara itu bersifat kemanapun itu bisa menyesuaikan. Jadi manusia itu harus bisa menyesuaikan diri. Kamu di tempat apapun itu masih bisa. Di tempat yang jahat itu kamu akan menjadi jahat, di tempat yang baik kamu akan menjadi baik. Jadi semua tergantung pilihanmu. Bahkan manusia itu suatu hal yang dikatakan dulu malaikat kan orang yang bisa membuat kerusakan. Tapi kembali lagi, kerusakan ini bisa nggak ditahan dia? Kerusakan ini bisa nggak diperbaiki dia? Karena manusia punya nafsu, yang nafsu itu punya segala kelebihan dan kekurangan di dalam diri nafsu itu sendiri. Makanya ketika orang berspiritual, yang dipelajari ini kan tentang nafsu, tentang hati. Nah, kalian pernah dengar gak bahwa spiritual yang paling tinggi derajatnya itu yang berkaitan dengan puasa? Karena puasa itu yang membalas, yang menilai itu Allah langsung atau Tuhan secara langsung. Ketika Allah sudah memberikan bimbingan, memberikan informasi bahwa saya yang menilai, itu kan pasti ada hukum yang luar biasa, ada fenomena yang luar biasa. Kita tahu sendiri bahwa ada bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu di dalamnya ternyata tempat diturunkannya wahyu, tempat diturunkannya Al-Quran. Terus kita lihat lagi bulan Syuro Asyura itu kan bulan ketika banyak orang menyantuni anak yatim kan. Tapi di situ banyak orang yang dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ada rahasia lain bahwa di situ juga ada informasi bahwa diturunkan wahyu toh jali, kan gitu. Makanya kita sebagai manusia, apa sih yang sebenarnya tersimpan dalam rahasia puasa? Ternyata ketika orang berpuasa itu selain bisa menyehatkan diri manusia, menyehatkan diri manusia dalam hal apa? Kalian coba cari informasi yang terkait dengan puasa, kandungan-kandungan puasa. Orang yang berpuasa 1 hari full atau 24 jam, itu biasanya kalau menurut penelitian kesehatan itu bisa merangsang tubuh itu memakan sel-sel yang bisa menyebabkan kegemukan, menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit, itu bisa memakan sel-sel tersebut. Jadi nanti
wajah itu kembali diremajakan, terus diri itu kembali disucikan. Itu adalah puasa. Belum lagi dulu kan ada cerita yang menginformasikan bahwa manusia itu diuji dengan berbagai cara, tapi ada satu yang bisa melemahkan dia, yaitu ketika dia disuruh puasa. Karena manusia itu kan punya nafsu, dan ternyata yang mempengaruhi manusia itu adalah nafsunya ini. Dan ketika nafsu ini tidak diberi makan, baik secara jasmani ataupun rohani, tapi terutama di sini adalah jasmaninya dulu, mereka selama beberapa waktu dia akan melemah dan mudah untuk dikendalikan seperti ini. Nah, tapi untuk rahasia-rahasia puasa mungkin saya juga memerlukan referensi yang secara logis itu perlu dinalar. Karena apa, teman-teman? Karena kalau kita berbicara tentang wasilah-wasilah tertentu, tentang faidah-faidah tertentu, kita tidak mengacu kepada ilmu psikologis, ilmu logika, dan misalnya tadi ilmu kesehatan, nanti misalnya hanya ilmu kebatinan, itu kan sulit untuk kita bisa menerima dengan baik. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan keilmuan ilmiah, biasanya ini lebih bisa diterima oleh manusia. Seperti itu, teman-teman. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita, bahwa jangan dikit-dikit itu membid'ahkan, dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit memusyrikkan suatu keilmuan tertentu. Tapi telaah dulu, pelajari dulu apa kandungan yang ada di dalam suatu keilmuan tertentu tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita menyesal mau menjalankan cuma kalau bahasa Jawanya itu ewoh atau sungkan karena pernah mengharamkan hal tersebut. Jangan sampai seperti itu. Karena sejatinya manusia itu akan diperjalankan sesuai apa yang dia pernah judge. Misalnya kamu pernah membenci orang lain karena suatu hal, maka di suatu perjalanan kamu akan dipertemukan dengan suatu hal tersebut. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Dan kamu ketika menghina seseorang, kamu akan diperjalankan dalam kehinaan seperti yang orang lain rasakan tersebut. Seperti itu. Mohon untuk berhati-hati dalam menjaga lisan, menjaga kata, menjaga perbuatan, teman-teman. Jangan sampai suatu hal yang sebenarnya kalian hindari itu malah terjadi pada diri kalian. Demikian, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.